Anda nggak bisa terus main ditutup seenaknya sendiri, ya ditutup suka-suka, nggak bisa, saudara. Nggak boleh. Sementara orang mau bikin gedung gereja dipersulit di Indonesia. Dulu kita pernah bahas ya, Indonesia rumah bordil ya, Indonesia surga para bordil ya. Tetapi kita sekarang langsung, siapa sih belak di belakangnya? JK dan Maruf Amin yang melindungi rumah bordil di Indonesia yang ada di puncak itu, saudara. Tidak ada satupun yang dibredel loh, saudara, rumah bordil yang di puncak ini. Bahkan malah puncak itu isinya Arab semua, saudara ya, tulisan-tulisan Arab semua. Itu yang namanya rumah bordil syariah itu, saudara. Tadi saya dapat laporan dari Galarua, katanya ada, ini ya saudara ya, ada satu di daerah, sebentar, daerahnya mana ya? Galarua mana nih, Galarua nih? Itu di daerah mana ya itu acaranya ya? Mana nih? Ada bisa kasih tahu nggak itu daerah mana? Mereka komplain ada rumah bordil dan sudah dilaporkan kepada pemerintah selama berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ada di mana ya? Pulis ada di mana pulis ya? Katanya orangnya mau masuk kemari. Oh, sudah masuk, Pak. Ini pengaduan dari Jayapura, Pak. Jayapura itu tuh bukan berminggu-minggu dilaporkan, 17 tahun yang lalu sudah dilaporkan ke polisi dan pemerintah daerah, Pak. Tapi sampai sekarang masih beroperasi di daerah lingkungan mereka, Jayapura, di tengah kota, Pak. Waduh. Ada di sini sudah hadir, sudah hadir Pak DJ ya dari sana ya, yang mengeluhkan, langsung menelpon melaporkan hal ini ke hotline Galarua. Coba nih Pak DJ, DJ namanya ya, DJ Pak DJ, panggilan. Hari ini kita temanya tema klasik, lagu lama seperti biasa tetapi tidak kalah panas. Yusuf Kalla dan Maruf, pelindung rumah bordil di Indonesia. Luar biasa, saudara ya. Saudara, selama hidupnya Yusuf Kalla dan Maruf Amin ya, mungkin hampir tidak pernah menutup rumah bordil, saudara ya. Tetapi di dalam masa Yusuf Kalla dan Maruf Amin, entah sudah berapa ribu gereja dibakar dan dibredel, saudara. Paling tidak selama 10 tahun ya, itu kan zamannya Yusuf Kalla dan Maruf Amin ya, sudah ada 1000 gereja Yusuf Kalla dan Maruf Amin. Ini nanti yang akan saya bahas nanti ya di cross culture religion, saudara. Akan saya bahas, saudara ya, di pertemuan nanti di Jerman ini saya bahas. Saya masuk kalau saya mau dengarkan si Syamsul Maruf ini bilang apa ya, Mas Syamsul Maruf namanya ya. Saya nggak tahu nih siapa nih, dosen UGM, saudara ya. Kalau dia ada cerita yang bohong-bohong, mau saya bilang, masa, mau saya gituin, saudara ya. Kikir nanti di Jerman. Kalau profesor-profesor saya sudah tahu ya, kalau saya anak nakal, saudara ya. Sudah tahu saya Badung, saudara ya. Dan mereka bilang, top, dia bilang itu. Tenang, kami juga rebel sama seperti kamu. Dia bilang begitu, saudara ya. Profesor-profesor itu seneng ya, bilang, wah kamu ini ya, kamu ngelawan pemerintah, hebat kamu. Malah dipuji-puji mereka. Kalau ada kayak saya ini malah keren, saudara ya. Mereka suka bercanda gitu ya kalau di HIPA gitu ya. Luar biasa, saudara. Nah, saudara, entah berapa banyak gereja sudah ditutup, saudara ya. Saya tidak berbicara bahwa kehendak Tuhan yang sempurna apa sekali, enggak lah. Kita ada bagiannya ya, ada bagian. Kita tahu ada kehendak Tuhan yang sempurna dan segala macam. Tetapi ya kita sedang cerita. Saya bukan penganut gereja gedung, saudara ya. Saya tidak setuju kita membangun gedung gereja yang megah, mewah dan segala macam seterusnya. Makanya kita nggak pernah tuh ya cari dana buat bangun gedung gereja. Ada orang datang ke sini minta, wah nggak bakal dikasih, saudara. Nggak bakal dikasih. Anda minta cari donasi ke sini untuk apa namanya? Minta ke kita ya. Kalau Anda ke sini terus minta dipromosikan kayak kemarin Pavel itu beda. Tapi kita nggak akan nyumbang ke sana, saudara. Ya, yayasan-yayasan kita nggak akan ngasih ke sana. Sudah berapa banyak yang minta, ya kamu sini ngobrol-ngobrol, ya kita mau gereja segala macam. Kita hanya mensupport, ya. Itu pun Pavel masuk datang karena dia ada satu misi untuk pelayanan di pedesaan. Dia butuh ruang serbaguna, saudara ya.
Dulu si itu ya, si siapa itu, si sang debitur ya, sang debitur ya, yang akhirnya bangun kolam renang saudara ya, kolam renang megah dan mewah. Itu beda lagi saudara ya, karena niatnya tadinya bilangnya mau bikin panti asuhan. Kalau bilang mau terus akhirnya jadi macam-macam, kita nggak akan pernah dukung saudara ya. Tapi itu yang terjadi ya, itulah kalau kita membangun gedung. Ya, kalau kita membangun gedung akibatnya seperti itu saudara ya. Dari dulu ya. Ketika orang membangun gedung akhirnya seperti itu. Tetapi percayalah, kalau orang bangun gereja belum ada yang berani nakal, nggak seperti orang bangun masjid. Kalau orang bangun masjid 99% pasti duitnya diselewengkan. Kecuali dana dia pribadi ya, Yusuf Hamka itu kan bangun masjid dana dia pribadi, ya, itu yang mau selewengkan duitnya dia sendiri. Tapi kalau bangun masjid menghimpun dana dari masyarakat 99% duitnya pasti diselewengkan saudara. Ya karena ya, begitulah cara mereka cari duit. Kalau bangun gereja, walaupun duitnya dari bangun gereja ya, enggak berani ada jemaatnya saudara ya. Anda sekali lewengan duit itu Anda tinggal. Bahkan Betani yang bangun gereja segede gitu saja enggak berani nyelewengkan dana itu. Enggak berani saudara. Betani saja enggak akan berani. Ya entah kenapa ya enggak berani aja, pokoknya enggak berani. Ya, lucu ya saudara ya. Itu kenyataannya. Tetapi itulah yang terjadi. Sebentar ya. Tolong cek lagi, suaranya bagus ya. Suaranya di YouTube, tolong dicek bagus. Oke, semuanya di YouTube. Tidak masalah, Pastor, bagus. Ya. Tapi kenapa saya nggak bisa share screen ya? Saya juga heran ini. Saya nggak bisa share screen ini. Kenapa nih? Cetet. Tuh, kok nggak keluar di YouTube, aneh. Di ini ya saya. Lucu. Nggak tahu dah kenapa. Mungkin saya coba galeri hide non video pasif, nggak juga, nggak bisa. Oke, nggak apa-apa ya. Kenapa nggak bisa keluar saya nggak tahu. Oh, karena Zoom yang baru ini bisa 2 ini ya, aneh ya. Zoom yang baru ini bisa 2 saudara ya. Oke. Zoom yang baru ini ada 2. Bisa begini. Aneh nih. Tuh bisa tutup begitu ya. Kok aneh ya, bisa layarnya 2 Zoom yang baru nih. Kan nggak asik nih. Oke. Saya nggak tahu cara ininya ya. Saya belum tahu. Aneh. Oke, nggak apa-apa dah. Saya masih belum tahu cara menggunakan ini. Zoom-nya saya update jadi begini saudara ya. Zoom-nya saya update terus jadi aneh, lucu. Oke, nggak apa-apa saudara, kita lanjut ya. Saya tidak setuju ya dengan membangun gedung gereja. Ya, mungkin kita akan membangun sebuah gedung pertemuan yang berguna ya. Bahkan saya di Israel sedang membuat satu proyek ya saudara. Kita mau bikin satu rumah, satu posko atau apapun namanya, di mana nanti kalian bisa datang ke Israel ya dengan biaya yang sangat murah saudara. Ya, misalnya sekarang ini kita pergi ke Israel dengan biaya 2.350 euro untuk 8 hari ya. 2.350 itu kira-kira 30 jutaan saudara. Ya, 30 juta lebih ya biayanya. Tetapi saya berharap ya nanti dengan proyek kita Anda hanya asal Anda punya tiket ya, tiket pulang dan pergi, dan Anda bayar untuk visa dan nggak nyampe 20 juta ya, totalnya nggak nyampe 20 juta, Anda mungkin 15 juta saja, bahkan mungkin cuma 15 juta lebih Anda bisa nyampe Israel. Tentu tidurnya di posko itu ya, tentu tidurnya seperti backpacker ya, backpacker tetapi layak saudara ya. Kita lagi mau bikin seperti itu saudara ya, bikin satu jadi Anda kan ke Israel kan nggak perlu bintang 5 kan, nggak perlu bintang 4 kan. Bahkan Anda di hotel bintang 5, bintang 4 aja makanannya pada nggak doyan kan. Jujur aja pada nggak doyan kan. Tapi di situ nih kita bisa masak. Anda datang ke Israel, kita bisa masak masakan Indonesia, Anda bisa datang selama 10 hari sampai 2 minggu ya. Bahkan 1 bulan saudara ya. Kan masa visanya 1 bulan. Nah, di situ Anda bisa jalan muter ya.
Nanti sewa bis, jalan sendiri muter saudara, akan lebih murah. Hanya dengan nggak nyampe 20 juta bisa nyampe, Anda bisa datang di situ. Nanti kita ada lantai 2-nya buat tinggal ya, kasih kamar ya. Nanti apa namanya, di lantai 1-nya kita bisa berdoa sama-sama seperti itu ya. Jadi untuk kasih briefing tentang Holy Land, tentang apa yang saja. Saya lagi mau bikin seperti itu saudara ya, di Israel. Cuman kita lagi berdoa, doakan ya, apakah ini kehendak Tuhan yang sempurna atau tidak. Karena selama saya di Haifa, saya lagi berpikir, kenapa Tuhan tadinya saya katanya tidak perlu ke sini, tetapi ternyata dari 2 minggu jadi 2 bulan saya nyangkut di Haifa kemarin, nggak boleh pulang, nggak boleh pulang saudara ya. Visa saya extend ya, sampai mungkin visa saya itu bisa sampai saya selesai PhD saya. Jadi bisa apa namanya, memang setahun ya, visa saya setahun selalu diperpanjang setahun. Visa saya setahun ya. Jadi saya bisa tinggal di sana tanpa harus kembali ke Eropa kayak kemana ya, 2 bulan kan tanpa harus kembali. Bisa seperti itu ya. Bahkan bisa 6 bulan, bisa apa. Nah, itu kita sedang pikirkan. Tetapi bukan sebuah gedung gereja, saudara. Dan tapi itu sebuah rumah singgah untuk pilgrim, untuk para musafir ketika Anda pergi ke Yerusalem untuk belajar. Jadi sana saya akan bikin satu seperti apa namanya, seperti yeshiva gitu ya, seperti Bet Talmidim ya, Bet Talmid, tempat untuk belajar ya, rumah para pelajar. Anda datang adalah untuk belajar, bukan untuk wisata ya, apa namanya, itu sebuah yeshiva ya, sebuah tempat untuk belajar, sebuah tempat untuk belajar bagi Anda semua. Nanti di situ saya mengajar di sana dan juga beberapa teman-teman yang sudah belajar. Itu juga heran ya, saya bisa keterima di Haifa itu juga aneh juga saudara ya. Semester kemarin tuh ya kita bisa mulai semua ya. Wah, ini suatu hal yang luar biasa. Tadinya saya cuma mau belajar udah di Jerman atau di Belanda, tapi bisa tiba-tiba keterima di Haifa itu luar biasa sekali. Dan Tuhan bisa sediakan dananya saudara ya. Nah itu luar biasa. Jadi saya tidak mendukung gedung gereja, tetapi mau itu orang Kristen, mau itu orang Islam, mau itu orang Buddha, Hindu, ya, kalau mereka mau beribadah, itu hak mereka, saudara. Walaupun saya bukan termasuk penganut Kristen yang menganut gedung gereja, tetapi itu haknya mereka. Hak orang-orang Kristen yang ingin mendirikan gedung gereja itu haknya mereka. Ketika mereka ingin beribadah dengan cara itu hak mereka. Anda nggak bisa terus main ditutup seenaknya sendiri, ya ditutup suka-suka, nggak bisa saudara. Nggak boleh. Sementara orang mau bikin gedung gereja dipersulit di Indonesia. Dulu kita pernah bahas ya, Indonesia rumah bordil ya, Indonesia surga para bordil ya. Tetapi kita sekarang langsung, siapa sih di belakangnya? JK dan Maruf Amin yang melindungi rumah bordil di Indonesia yang ada di puncak itu, saudara. Tidak ada satupun yang dibredel loh, saudara, rumah bordil yang di puncak ini. Bahkan malah puncak itu isinya Arab semua, saudara ya, tulisan-tulisan Arab semua. Itu yang namanya rumah bordil syariah itu, saudara. Nah, tadi saya dapat laporan dari Galarua, katanya ada, ini ya saudara ya, ada satu di daerah, sebentar, daerahnya mana ya? Galarua mana nih, Galarua nih? Itu di daerah mana ya itu acaranya ya? Mana nih? Ada bisa kasih tahu nggak itu daerah mana? Mereka komplain ada rumah bordil dan sudah dilaporkan kepada pemerintah selama berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ada di mana ya? Pulis ada di mana pulis ya? Katanya orangnya mau masuk kemari. Oh, sudah masuk Pak. Ini pengaduan dari Jayapura Pak. Jayapura itu tuh bukan berminggu-minggu dilaporkan, 17 tahun yang lalu sudah dilaporkan ke polisi dan pemerintah daerah Pak. Tapi sampai sekarang masih beroperasi di daerah lingkungan mereka Jayapura di tengah kota Pak. Waduh. Ada di sini sudah hadir
sudah hadir Pak DJ ya dari sana ya, yang mengeluhkan langsung menelpon melaporkan hal ini ke hotline Galarua. Coba nih Pak DJ, DJ namanya ya, DJ Pak DJ, panggilan. Bisa dinyalakan mikrofonnya Pak DJ sama videonya sekalian. Mana nih Pak DJ nih? DJ kan? Ya DJ Pak, DJ. Mungkin kalau videonya belum kali ya, belum siap kali Pak. Ya ini dulu, audio tapi nggak nyala juga nih audionya. Sudah tak buka. Mungkin nggak ngerti kali ya. Coba coba mungkin kasih pengantar dulu ceritanya bagaimana itu. Oke. Jadi ini tadi pagi hotline terima telepon dari Pak DJ ini dari Jayapura yang mengeluhkan bahwa di daerah mereka di Jayapura di tengah kota, masih hitungan di tengah kota, ada beberapa rumah bordir ya, rumah pelacuran, dan di sana kebanyakan ya yang ikut yang aktivitas pelacuran itu adalah orang-orang pendatang juga, Pak. Nah, mereka sudah melaporkan itu 17 tahun yang lalu ke pihak berwajib dan pemerintah daerah. Tapi hingga sekarang tetap masih beroperasi, tidak digubris sepertinya oleh pihak berwajib dan pemerintah daerah. Jadi mereka sangat terganggu dengan kondisi di sana itu kan sampai 24 jam ya, malam-malam berisik, karaoke, mabuk-mabukan gitu ya. Namanya juga rumah-rumah begitu ya. Nah mereka itu tadi udah putus asa sebenarnya, bapaknya sampai nangis tadi mengadukan ini, mengeluhkan kejadian ini. Dan mereka juga khawatir dengan anak-anak mereka, Pak. Karena ketidaknyamanan dan ya pastilah ya, itu di sana itu daerah mereka jadi tidak tenang, tidak damai ya, membahayakanlah untuk pergaulan dari anak-anak mereka gitu. Karena banyak juga anak-anak yang akhirnya setelah remaja, setelah dewasa malah ikut mabuk-mabukan katanya. Jadi begitu. Di sini Pak DJ mungkin bisa menerangkan lebih jelasnya ya Pak ya. Bapaknya kan baru pertama masuk Zoom, mungkin nggak ngerti cara ini Pak, cara buka mic-nya kali. Halo Pak DJ, dibuka mic-nya Pak. Atau ditelepon WhatsApp aja, ditelepon pakai WhatsApp, di speaker, terus speakernya dimasukkan supaya tahu. Oke, saya coba telepon dulu Pak. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.